COVID-19 itu menjadikan orang-orang yang terbiasa, yang terkena pencemaran udara, yang punya penyakit-penyakit kronis akibat pencemaran udara menjadi lebih parah. Polusi udara masuknya lewat hidung, ya, karena saluran nafas. Terus kemudian COVID itu juga lewat hidung, ya, jalurnya udah sama nih, satu. Yang kedua, polusi udara itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan penyakit, mulai dari yang akut, ya, yang langsung kena, misalnya katakanlah kemudian jadi batuk, pilek, alergi, ya. Terus kemudian juga katakanlah serangan asma misalnya, ya. Tapi sebagian besar dari itu adalah yang polutan gas dan yang kecil-kecil, ya, PM partikel debu 2,5 mikron itu langsung masuk ke paru-paru dan kemudian mengganggu saluran nafas bagian bawah sampai ke alveoli, bronchioli, paru-paru terganggu dan kemudian jantung juga terganggu, dan kemudian yang logam-logam berat, ya, seperti merkuri, timbal dan sulfur itu masuk ke target organ dan merusak di sana. Jadi COVID-19 itu menjadikan orang-orang yang terbiasa, yang terkena pencemaran udara, yang punya penyakit-penyakit kronis akibat pencemaran udara menjadi lebih parah. Tahun 2020 Harvard merilis hasil riset mereka bahwa di tempat-tempat dengan polusi udara yang tinggi itu hampir 80% di wilayah di perkotaan di Amerika loh yang diteliti. Banyak banget mereka yang meninggal akibat COVID-19 itu 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang kena COVID di wilayah-wilayah pencemaran udara rendah. Misalnya di Italia itu kota-kota yang tinggi polusi udaranya ternyata yang meninggal karena COVID sekitar 12%. Bandingkan dengan di Italia bagian selatan, ya, yang tingkat pencemaran udaranya rendah, ternyata kematian akibat COVID itu sekitar 4%. Artinya yang tinggi polusi 3 kali lipat jumlah kematiannya dibandingkan dengan yang rendah polusi. Nah, ternyata di negara-negara lain juga di Eropa itu menyampaikan bahwa kematian yang di wilayah-wilayah tinggi polusi selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kematian-kematian karena COVID di wilayah rendah polusi. Sama, Filipina juga melaporkan hal yang sama, di India juga melaporkan hal yang sama. Jadi menjawab apakah terkait dengan COVID-19, polusi udara jelas terkait. Dari sisi awareness dari populasi atau dari kita semua terhadap polusi udara saat ini, ya, di era pandemik mungkin kemudian menjadi terpaksa. Karena apa? Kita kan kemudian harus ada di rumah, tidak bergerak kemana-mana, ya. Lalu working from home juga dibatasi, ya, working from home dan sebagainya. Sebenarnya kita merasa lebih nyaman di rumah kemudian. Kalau menurut saya, kalau sebagai masyarakat awam, ya, berpikirnya bahwa ketika kita tidak banyak bergerak, kita tidak banyak melakukan movement, pergerakan di jalanan dan sebagainya, maka kualitas udara sebenarnya membaik. Ini betul-betul dibuktikan di negara-negara maju. Karena negara maju itu pelarangan untuk bergerak, pelarangan untuk keluar dan di jalanan dan sebagainya itu sangat ketat. Penurunan kualitas udaranya signifikan, gitu. Tapi kita di Indonesia masih belum menemukan itu, ya, karena kita masih separuh-separuh. Sebagian ada di rumah, kemudian masih sering juga kadang-kadang keluar dan sebagainya, ya. Bahwa masyarakat kemudian menyadari pandemik ini terkait dengan penurunan kualitas udara, ya, masih sebagian, ya, tidak komprehensif. Untuk melakukan suatu pengendalian dan pencegahan itu harus ada yang bisa mengkaitkan. Jadi sumber pencemaran udara ini secara teknologi, secara kualitas monitoring, kualitas konsentrasinya, pencemarannya seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau kita istilahkan itu time, place, person. Waktunya itu dosisnya berapa lama, kontak dengan pencemaran udaranya, terus kemudian place itu di mana, itu lagi di mana. Apakah lagi di jalanan, apakah lagi di kantor, apakah lagi di mana. Terus kemudian yang kedua personnya, siapa nih
apakah pekerja, atau ibu rumah tangga, apakah anak-anak dan sebagainya. Nah ini kemudian begitu masuk ke saluran nafas, efeknya di mana? Apakah hanya di saluran nafas bagian atas yang muncul ISPA, saluran nafas bagian bawah asma, pneumonia, gangguan fungsi paru, atau lebih dalam lagi menjadi sakit jantung dan sebagainya, yang kemudian ini yang akan menjadikan mereka datang ke rumah sakit, ke tempat-tempat pelayanan kesehatan itu diobati. Katakanlah itu ada mata rantainya ya dari sumbernya, terus kemudian ini melalui media apa, terus kemudian mata rantai yang mana lagi. Karena efektivitas dari pengendalian dan pencegahan itu adalah memutuskan mata rantai ini. Saya punya mimpi ya, teman-teman yang masih muda-muda ini mulai tertarik kepada masalah mencegah agar apa yang kita hirup ini adalah selalu kualitasnya baik. Kalau kita bisa memilih makanan minuman ya, yang kita bisa makan dan kita bisa minum itu yang kualitasnya baik. Nah sekarang yang lebih banyak problemnya adalah bisa nggak yang kita hirup ini kualitasnya baik. Untuk itu kan harus mulai concern dulu ya, mulai concern bahwa problem terbesar dari manusia 50-60% penyakit itu terkait dengan pencemaran udara. Mulailah tahu itu dulu dan kemudian silakan mempelajari bagaimana caranya supaya penyakit sebanyak itu bisa hilang gitu dengan berpartisipasi ya. Artinya mulai belajar, mulai tahu dan kemudian mulai melakukan segala cara ya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengingatkan pemerintah bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk mulai dari sekitar kita sendiri ya. Belajarlah hidup yang sehat dengan udara banyak yang masuk, maka pemikiran kita akan lebih jernih dan lebih cerdas untuk kemudian memilih dan berpartisipasi dalam upaya-upaya untuk menjadikan udara yang kita hirup itu memang yang bersih sehingga kita akan tetap sehat. Halo, saya Budi Haryanto, guru besar di FKM UI. Follow ya Bicara Udara di Instagram. Kita upayakan bersama perbaikan kualitas udara.